Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya waktu yang sangat terbatas. Maka langsung saja taklim hari ini kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tema yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana etika seseorang muslim atau seorang mukmin yang sedang bersin. Dan itu sebetulnya sudah sering mungkin kita dengar. Mari sama-sama kita dalami apa yang diajarkan dalam Islam tentang bersin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Jika ada di antara kalian bersin, kalau kata kita sering disebut dengan istilah berbangkis, maka hendaklah orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Nanti kita bahas kenapa kok ungkapan yang diucapkan oleh orang yang bersin itu adalah ungkapan alhamdulillah. Kemudian wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah, dan saudaranya yang seiman yang mendengarkan dia bersin atau dia sedang berbangkis dan mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya saudara yang seiman itu mengucapkan yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, apabila saudaranya yang seiman yang mendengarkan dia bersin mengucapkan alhamdulillah, maka falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dan hendaknya yang bersin tadi berkata lagi, mendoakan lagi. Doanya adalah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Akhrajahul Bukhari an Aliyin radhiyallahu anhu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat hadis ini kelihatannya sangat simpel sekali. Artinya dalam hadis-hadis yang lalu Islam itu membahas hal yang bersifat, misalnya kalau ada seseorang yang sedang duduk di satu tempat, maka tidak boleh saudaranya yang lain itu ketika dia punya keinginan ingin duduk di tempat itu, kemudian dia buat orang yang sudah pertama kali duduk itu misalnya untuk berdiri, kemudian dia duduk di tempat itu sudah kita bahas. Nah, hari ini kita akan membahas yang namanya bersin itu adalah sesuatu yang pasti dialami oleh setiap manusia. Yang namanya berbangkis itu pasti
kita sendiri pun pernah berbangkis, apalagi kalau dalam kondisi kurang sehat, dalam kondisi misalnya terkena flu dan sebagainya. Nah, maka etikanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Jika salah satu di antara kalian bersin, maka hendaklah yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah. Dan kita tahu ungkapan alhamdulillah itu adalah satu ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan satu nikmat. Dan selain juga bahwa ungkapan alhamdulillah ini adalah satu pengakuan dari seorang hamba atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Biasanya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kok orang yang bersin itu disunahkan mengucapkan alhamdulillah? Jawaban yang sangat mudah, yang sangat gampang, karena seseorang ketika dia bersin dan bisa untuk bersin, sebetulnya ketika itu dia sedang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bayangkan, Pak. Ya bayangkan ketika kita ingin bersin, itu rasanya berat sekali itu. Bahkan kadang-kadang sampai ke kepala itu, saraf-saraf kita tegang. Kalau bersin itu nggak jadi, mau bersin nggak jadi-jadi, ya Pak Jisa. Apa yang terjadi, Pak? Nggak enak. Bahkan kepala pun ikut pening, Pak ya. Ada satu beban yang belum lepas. Dan memang secara medisnya seperti itu. Maka ketika seseorang bersin itu, sebetulnya dia sedang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, lepas beban yang ada pada dirinya ketika itu. Maka apapun nikmat yang didapatkan oleh seorang muslim, memang hendaknya seorang mukmin itu bersyukur. Apapun nikmat yang didapatkan oleh seorang muslim itu, hendaknya seorang muslim itu mengucapkan minimal alhamdulillah sebagai pengakuannya atas nikmat yang Allah berikan tersebut. Kita kadang-kadang nggak merasa bahwa bersin itu adalah nikmat. Maaf, ini bicara sedikit, mungkin ada yang bilang jorok sekali katanya. Ada yang bilang, kenapa kok kotoran di kuping kita itu rasanya pahit kali, Pak ya. Walau alam kita nggak pernah nyobain. Artinya tidak manis. Ya. Kenapa kotoran yang ada di hidung kita itu, ya, sehingga maaf kita kadang-kadang ngupil kata orang, itu kenapa kok rasanya tidak manis? Oh, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak sadar bagaimana ada apa yang akan terjadi kalau kotoran yang ada di dalam kuping kita ini, Pak, rasanya manis, atau kotoran yang ada di hidung kita ini pun rasanya manis. Dan ada satu istilah orang tua kita, ada gula, ada gula, ada semut. Bagaimana kita bisa tidur? Bagaimana kita bisa dengan tenang bernapas kalau tahu-taunya, maaf, ada semut kecil sudah ada di hidung kita. Tahu-taunya sudah ada yang namanya semut berada di dalam telinga kita. Maka sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan segala apapun yang ada dalam tubuh kalian, apakah kalian tidak melihat? Apakah kalian tidak merasa? Apakah kalian tidak mau memperhatikan begitu banyak nikmat-nikmat, bahkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita? Nah, rasa karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan Allah menginginkan kita hidup di dunia ini normal. Dan kita tahu apa tujuan Allah menciptakan kita. Minimal ada dua. Satu, Allah menginginkan kita ini menjadi hamba-hambanya yang senantiasa beribadah kepadanya.
Dan ini Allah yang mengatakan, apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan engkau hai manusia, bahkan makhluk jin dan manusia, kecuali adalah untuk beribadah dan mengabdikan hidupnya kepadaku. Itu satu. Yang kedua, kenapa Allah ciptakan manusia di dunia ini? Allah katakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan makhluk manusia ini di permukaan. Karena apa? Karena manusia ini akan aku jadikan khalifah di permukaan bumi ini. Apa sih artinya khalifah? Khalifah itu kalau dalam seperti bahasa itu asal kata khalafa yakhlufu. Yakhlufu itu artinya menggantikan. Ya, saya kasih contoh. Zahaba ya, raisul madrasah wa yakhlufuhu naibuhu. Ini bahasa Arab misalnya. Kepala sekolah sedang jalan, sedang tidak ada di tempat. Kemudian wa yakhlufuhu naibuhu, dan wakilnya yang menggantikannya. Berarti Allah menciptakan kita sebagai khalifah itu artinya apa? Allah menciptakan manusia selain untuk beribadah kepadanya, dan sekaligus Allah menjadikan manusia ini untuk menggantikan Allah sebagai Tuhan dalam mengaplikasikan sifat-sifatnya Allah yang menunjukkan kemahasempurnaan, tetapi sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan segala kapasitas dan dengan segala kekurangan yang dimiliki oleh manusia tadi. Contoh, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita sebagai makhluk tidak bisa menjadi manusia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu gak akan mampu karena kita bukan Tuhan. Tapi kita punya tugas sebagai khalifah. Apa tugas kita? Tugas kita untuk menggantikan Allah dalam memberikan, ya, yaitu mempunyai sifat pengasih dan penyayang sesuai dengan kapasitas kita sebagai makhluk, sesuai dengan kapasitas kita sebagai manusia yang mempunyai berbagai macam keterbatasan kita sebagai makhluk. Allah itu maha adil. Kita tidak bisa menjadi manusia yang maha adil. Yang mampu kita lakukan hanya berbuat adil sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan, dan sesuai dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita sebagai manusia, makhluknya. Yang selain Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan makhluk jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan hidupnya kepadaku. Dan juga Allah menciptakan kita sebagai khalifah. Nah, salah satu bukti dan salah satu apa yang harus dilakukan oleh seorang yang mengabdikan hidupnya kepada Allah, ya, adalah apapun nikmat yang Allah berikan kepadanya itu disyukuri, dan dia tidak boleh lupa nikmat. Apapun nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya disyukuri. Makanya bersin itu salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya itu orang yang bersin itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersin, dan diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Apa kata Rasulullah? Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah. Jika salah satu di antara kalian, hai umatku, salah satu kalian, hai umatku yang beriman, bersin, maka falyakul alhamdulillah, hendaklah engkau yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia bisa bersin itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nah, makanya itu Allah itu menginginkan kita satu,
menjadi menginginkan kita untuk senantiasa mengabdikan hidup kita kepadanya. Dan di antara ciri orang yang senantiasa mengabdikan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya hendaknya disyukurinya. Nah, kemudian Allah menginginkan kita selain untuk mengabdikan hidup kita kepadanya, untuk apa lagi? Untuk menjadi khalifah. Makanya itu Allah itu sangat marah sekali, dan Allah sangat tidak menginginkan sekali ya terhadap hambanya kalau hambanya itu berbuat zalim. Makanya dalam satu hadis qudsi Allah katakan, ya ibadi, hai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Hai hamba-hambaku, aku haramkan yang namanya kezaliman itu atas diriku. Kemudian Rasul Allah katakan dalam hadis qudsi tadi, fala tadzalamu, maka janganlah kau saling menzolimi di antara kalian. Nah, makanya itu Allah menginginkan kita menjadi hamba yang senantiasa mengabdikan hidupnya kepada kita, menginginkan hamba-hambanya itu mengabdikan hidupnya kepadanya dan senantiasa untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengaplikasikan segala sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, minimal yang tertera di dalam Asmaul Husna yang 99, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudusus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar sampai akhir. Misalnya As-Salam, Allah Maha Penyelamat. Maka kita ditugaskan oleh Allah untuk menjadi manusia yang kalau Maha Penyelamat gak akan bisa, gak akan mampu, karena kita punya keterbatasan, punya kekurangan sebagai makhluk. Kita hanya bisa untuk menjadi manusia-manusia yang melakukan apapun tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan, bahkan statement-statement, bahkan ide-ide yang keluar dari otak kita dan pemikiran kita adalah ide-ide dan pemikiran, statement-statement dan tindakan-tindakan yang menyelamatkan kehidupan. Karena apa? Karena manusia adalah sebagai khalifahnya Allah, dan Allah mempunyai sifat, salah satunya adalah As-Salam. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kemudian yang mendengarkan saudaranya mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, apa yang disunahkan kepadanya? Yarhamukallah. Yarhamukallah. Ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu dalam bahasa Arab adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadiri awil mustaqbal. Setiap kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan berlakunya perbuatan fi zamanil hadir, ketika perbuatan itu dilakukan, bahkan mustaqbal, waktu yang akan datang, present continuous dan future. Ya, present continuous dan future. Ini yang namanya fi'il mudhari'. Jadi yarhamukallah itu artinya apa? Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika melihat saudara kita bersin untuk mengucapkan yarhamukallah, kalau yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Artinya apa? Ketika dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, justru kita mendoakan kepadanya apa? Yarhamukallah. Karena nikmat itu salah satu bentuk Allah menyayanginya. Karena Allah memberikan nikmat tersebut, berarti Allah mengasihinya. Dan kita yang melihat ketika dia bersyukur atas nikmat bisa bersin tadi, kita sebagai saudaranya yang beriman dianjurkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah pada waktu sekarang dan waktu yang akan datang sampai kapanpun, semoga senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepadaku. Indah sekali ini, Pak. Jadi makanya itu dalam Islam itu hasud, dengki itu tidak boleh sama sekali. Ya, jadi ketika orang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat apapun, baik nikmat harta, nikmat ilmu, nikmat jabatan, apapun nikmat yang didapatkan, dan orang itu kita lihat subhanallah, dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, kita nggak boleh iri, apalagi hasud, apalagi dengki. Sehingga dalam hadis yang lain, hadis sahih, Rasulullah mewanti-wanti betul kepada orang yang hasud dan dengki atas segala nikmat yang didapatkan oleh saudaranya yang lain. Apa
Apa itu hasud dan dengki? Menginginkan nikmat yang didapatkan oleh saudaranya tadi ya hilang. Bahkan kalau boleh berpindah kepadanya. Nah, itu namanya hasud dan dengki. Sehingga Rasulullah memberikan satu peringatan keras terhadap perbuatan hasud dan dengki itu. Apa kata Rasul? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasadah. Hei umatku, hindari yang namanya perbuatan hasud, hindari yang namanya perbuatan dengki. Apa itu hasud dan dengki? Ketika melihat saudaranya yang seiman mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hatinya merasa tidak tenang. Hatinya merasa galau. Bahkan bukan hanya sekedar tidak tenang, bahkan bukan hanya sekedar galau. Dia menginginkan kenikmatan yang ada pada saudaranya tadi hilang. Bahkan bukan cuma sekedar hilang, kalau boleh berpindah kepadanya. Astagfirullahalazim, naudzubillah. Kita nggak diajarkan untuk berbuat hasud seperti itu, sehingga ancaman perbuatan hasud dan dengki itu begitu dahsyat. Kata Rasulullah, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Sesungguhnya perbuatan hasud dan dengki itu kalau kau lakukan, hei umatku, kata Rasulullah, itu akan menghancurkan segala perbuatan baik dan segala perbuatan-perbuatan dan kebajikan-kebajikan yang telah kau lakukan, kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api membakar kayu bakar. Jangankan kayu bakar, gedung-gedung kokoh pun kalau sudah berkobar api yang begitu besar akan hancur, apalagi hanya sekedar kayu bakar. Begitu cepatnya perumpamaan Rasulullah sallallahu memberikan perumpamaan Rasulullah, kebajikan-kebajikan yang dilakukan oleh seorang mukmin akan hilang karena perbuatan hasud dan dengki yang dilakukannya. Makanya itu apapun nikmat yang didapatkan oleh seorang hamba Allah, dan hamba Allah itu bersyukur atas nikmat yang diberikan, kita sebagai saudaranya yang seiman juga ikut bahagia. Semestinya seperti itu, dan semestinya juga ikut mendoakan. Contoh, bersin aja yang itu merupakan satu nikmat yang Allah berikan, kemudian orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, kita diajarkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan yarhamukallah. Apa itu yarhamukallah? Semoga Allah senantiasa pada hari ini dan sampai kapanpun untuk selalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepadamu. Subhanallah. Dan ketika kita tahu bahwa saudara kita yang seiman mengucapkan yarhamukallah, seandainya kita sedang bersin dan setelah bersin kita mengucapkan alhamdulillah, apa yang kita ucapkan kepada orang tadi? Nah, ini sebetulnya adalah satu ungkapan. Kita juga harus menjadi orang yang juga pandai berterima kasih atas kebaikan yang orang lain berikan kepada kita. Yaitu apa? Dianjurkan dan disunahkan yang bersin itu untuk membalas ungkapan yarhamukallah tadi dengan ungkapan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Artinya apa? Hei saudaraku yang mengucapkan yarhamukallah kepadaku ketika aku bersin, dan ketika itu aku mengucapkan alhamdulillah, maka ungkapan yarhamukallah yang engkau ungkapkan, yang engkau ucapkan sebagai doa kepadaku agar aku senantiasa diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah, maka aku balas doamu itu dengan ungkapan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah senantiasa juga memberikan hidayah dan petunjuknya kepada engkau. Dan bukan hanya sekedar itu juga, wa yuslihu balakum, dan segala persoalan-persoalan dan keadaan dan kondisi yang sedang kau hadapi, insya Allah akan senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin ada problem-problem, ada masalah-masalah, mudah-mudahan problem dan masalah itu diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bayangkan Pak, ayo, betapa indahnya kehidupan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Bukan saling menfitnah, bukan saling menjatuhkan, bukan untuk mengucapkan ungkapan-ungkapan yang tidak layak dan tidak patut, bukan untuk iri hati, bukan untuk saling dengki, bukan untuk saling hasut,
Artinya ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan dia iri, ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan dia dengki. Bahkan kadang-kadang difitnah sana fitnah sini, dibikin isu macam-macam. Bukan itu ajaran Islam. Karena itu Islam itu mengenal ada 3 pilar kehidupan yang harus dijalankan oleh setiap kehidupan umat Islam dalam kehidupannya. 1, akidah. Akidah ini bicaranya keimanan. Fungsinya apa akidah ini? Sebagai landasan, the foundation of life-nya seorang mukmin. Itu 1. Kedua, syariat. Apa itu syariat? Syariat adalah the way of life, tata cara kehidupan yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam segala aspek kehidupan umatnya. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, akhlak mulia, akhlak karimah. Makanya itu kenapa Rasulullah SAW mengungkapkan dalam satu hadisnya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk membawa syariat yang berlandaskan syariah, supaya apa? Menyempurnakan kemuliaan akhlak mulia tadi. Kenapa? Karena Allah yang bilang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau hai Muhammad kecuali membawa syariat yang berlandaskan keimanan untuk menuju rahmatan lil alamin. Ya, rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekali dalam kehidupan yang ada di alam semesta ini. Maka mustahil akan tercipta, akan lahir seorang pedagang, seorang entrepreneur, seorang pengusaha yang berakhlak karimah. Mustahil kalau akidah atau iman sudah tidak dijadikan landasan hidup, kalau dia sudah lari dari tuntunan syariat. Ini dalam Islam mustahil. Mustahil akan lahir seorang ayah, seorang bapak, seorang suami yang berakhlak karimah, berakhlak mulia, kalau akidah iman sudah dilemparkan dalam kehidupannya dan tidak dipakai dalam landasan kehidupannya, dan dia sudah keluar dalam tugasnya, dalam kewajibannya sebagai seorang bapak, dalam kewajibannya sebagai seorang suami dari aturan syariat. Mustahil. Enggak akan lahir seorang politisi-politisi yang berakhlak mulia, ya, yang bisa membawa kepada kehidupan rahmatan lil alamin. Kalau para politisinya tidak berakhlak mulia, mustahil. Dan gak bakalan tercipta rahmatan lil alamin kalau para pemimpin-pemimpinnya tidak berakhlak karimah, tidak berakhlak mulia. Mustahil. Ini Allah yang bilang, wa marsalnaka ila rahmatan lil alamin. Makanya itu, ya, sekecil apapun dalam Islam ini ada etika dan ada peraturannya. Contoh kayak tadi bersin kan kelihatannya hal yang sepele. Iya kan Pak? Padahal seseorang bisa bersin itu nikmat dari Allah, anugerah dari Allah. Bayangkan Pak, ketika kita mau bersin nggak keluar-keluar. Tapi juga kalau bersin, dalam satu hadis lain dikatakan oleh Rasulullah, ya, hendaklah hidung itu, mulut itu ditutup dengan sapu tangan. Kalau sekarang mungkin ya tisu lah. Supaya apa? Supaya jangan mengganggu orang lain, supaya jangan orang yang di samping kita gara-gara bersin kita akhirnya terganggu karena bersin kita. Makanya itu Islam, subhanallah Pak, masalah bersin saja ada etika dan ada aturannya dalam agama Islam. Kenapa? Karena Allah menginginkan manusia yang diciptakan oleh Allah ini untuk senantiasa mengabdikan hidupnya kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan untuk juga menjadi khalifahnya Allah di permukaan bumi ini. Nah, makanya manusia itu Pak ditinjau dari dua, apa yang disebut dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dengan apa yang diungkapkan oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia ini ada 4 golongan. Ya, golongan yang mana kita? Golongan yang paling tinggi adalah
yang hubungannya dengan Allah baik dan hubungannya dengan makhluk juga baik, dan bagaimana dia cara mengelola alam ini juga positif dan baik. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling tinggi kualitas takwanya kepada Allah. Siapa itu yang paling tinggi kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang hubungannya dengan Allah sebagai Tuhan Rabbul Alamin positif, dan hubungannya dengan manusia di sekelilingnya dan bagaimana dia cara mengelola alam ini supaya rahmatan lil alamin juga positif. Itu manusia yang hebat, manusia yang unggul. Yang kedua, manusia itu hubungannya dengan sekelilingnya, dengan manusia yang lain, dan cara mengelola alam positif. Tapi sayang, pengabdiannya sebagai makhluk Allah kepada Allah dalam beribadah negatif. Nah, ini yang golongan kedua. Golongan yang paling parah, naudzubillah, mudah-mudahan jangan sampai ada di antara kita, ya, hubungannya dengan makhluk negatif dan bagaimana cara memperlakukan alam juga negatif, tidak berlandaskan akhlak karimah, dan hubungannya dengan Sang Khalik sebagai Allah, sebagai Tuhannya pun negatif. Nah, masih ada lagi golongan yang keempat. Hubungannya dengan Allah positif, tapi hubungannya dengan sesama manusia dan cara mengelola alam negatif. Nah, kita mau yang mana? Contoh hal kecil yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya, supaya kita positif dengan Allah sebagai Sang Khalik kita dan positif juga dengan sesama. Subhanallah, ketika teman kita bersin pun mengucapkan alhamdulillah, berarti teman kita itu dia mendapatkan nikmat. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa hasud dan dengki kepada kita. Justru kita ikut bahagia sehingga kita mengucapkan yarhamukallah kepadanya. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepadamu. Dan kita yang didoakan juga harus mendoakan juga, dan diajarkan oleh Rasulullah yang bersin itu kemudian mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum, wahai saudaraku yang ikut bahagia dan ikut mendoakanku untuk aku mendapatkan untuk selalu mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Aku doakan juga engkau, yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan hidayah dan petunjuknya kepadamu dalam segala aspek kehidupanmu 24 jam sampai kau mengakhiri hidup di dunia ini. Bahkan wa yuslihu balakum, hal ehwal, kondisi dan keadaanmu dalam kehidupan ini pun mudah-mudahan senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah indahnya syariat Islam. Silahkan kalau ada yang bertanya, Pak. Monggo sebelum kita tutup. Masih ada waktu 10 menit ya. Enggak sampai 5 menit. Silakan. Tinggal berapa menit lagi, Pak? Silakan, Pak. Ada 10 menit lagi, kalau enggak kita lanjutkan. Ada? Oke, enggak ada. Kita lanjut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW dan langsung Rasulullah mengungkapkan, aku ini diutus oleh Allah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia tadi. Kenapa? Apa sebabnya? Karena Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau, hai Muhammad, kecuali untuk menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran-ajaran agar tercipta dalam kehidupan ini kehidupan yang bagaimana? Yang rahmatan lil alamin. Artinya rahmatan lil alamin apa? Bagi seluruh kehidupan di alam ini, kita sebagai umatnya Rasulullah semestinya sebagai penyebab Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada umat manusia. Makanya itu Allah mengharamkan perbuatan zalim kepada kita.
Nah pertanyaannya, dan ini mungkin pernah kita bahas, apa sih akhlak mulia itu apa? Akhlak mulia itu apa sih? Ya. Akhlak, ya, akhlak itu kalau kita mengkaji bahasa Arab, dan memang ini bahasa Arab 100%, akhlak itu jamak dari kata al-khuluq. Dalam ilmu shorof, ya, khalaqa yakhluqu khalqan wa khuluqan fahuwa khaliqun wa dzaka makhluqun. Nah, akhlak jamak dari kata khuluq. Khuluq itu isim masdar dari kata khalaqa. Ternyata dalam ilmu shorof, morfologinya bahasa Arab, khalaqa yakhluqu khalqan wa khuluqan fahuwa khaliqun wa dzaka makhluqun. Ternyata kata al-khaliq yang artinya sebagai sang khalik, yaitu Allah yang maha menciptakan semua makhluk yang ada di permukaan bumi ini, yaitu Allah, dengan kata al-makhluk, yaitu semua ciptaan Allah, masih Allah, selain Allah termasuk kita manusia dan semua yang ada di alam semesta ini, itu makhluk. Ternyata ungkapan kata khalik, makhluk, dan khuluq yang jamaknya pluralnya adalah akhlak, ternyata itu satu akar kata, dasar katanya sama, yaitu khalaqa. Ya, ini dasarnya bahasa Arab, Pak. Ala wazni fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Maka pengertian akhlak itu tidak bisa pisah dan tidak bisa dipisahkan dari pengertian al-khaliq dan al-makhluk. Itu mempunyai hubungan yang sangat erat dan mempunyai hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau itu apa itu akhlak? Akhlak jamak daripada khuluq, dan dia isim masdar daripada khalaqa. Isim fa'ilnya adalah khaliq, isim maf'ulnya adalah makhluk. Maka apa itu akhlak? Akhlak itu berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala huwal qalbu. Akhlak itu adalah yang berlandaskan kepada apa yang disebut dengan al-qalbu, hati, atau yang sering dikenal dengan istilah misalnya budi luhur. Dan hati atau al-qalbu itu sangat menentukan apa yang ada pada diri manusia. Apabila hatinya positif, maka soluhal jasadu kulluhu, tubuhnya dan yang berhubungan dengan tubuhnya semua akan positif. Dan apabila negatif, hati itu sudah kotor, negatif dengan penyakit-penyakitnya, dikotori oleh penyakit-penyakitnya, maka tubuh itu pun dan yang berhubungan dengan tubuh itu pun akan negatif. Nah, maka akhlak itu dimulai dari mana? Dimulai dari al-qalbu, isi hati seseorang. Nah, kalau sudah al-qalbu, isi hati, baru nanti ya menjadi pikiran. Kalau sudah jadi pikiran, nanti baru menjadi pernyataan. Kalau sudah menjadi pernyataan, biasanya menjadi tindakan, perbuatan. Kalau sudah menjadi perbuatan, nanti bisa menjadi habit, kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, nanti akan menjadi satu karakter. Kalau sudah menjadi karakter dan akan menjadi sikap. Maka apa itu akhlak? Akhlak adalah isi hati, khususnya kita makhluk, yaitu manusia. Kemudian isi hati itu kemudian menjadi pikiran, ya. Dan setelah pikiran, tindakan, pernyataan. Setelah pernyataan, tindakan atau perbuatan. Dan setelah perbuatan, kebiasaan. Dan setelah kebiasaan, karakter. Dan terakhir menjadi sikap. Maka akhlak adalah isi hati, pikiran, pernyataan, tindakan, kebiasaan, karakter dan sikap makhluk, dalam hal ini kita sebagai manusia. Jika sesuai apa yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, yang menjadi pernyataan kita, yang kita lakukan atau tindakan kita, atau yang menjadi kebiasaan kita, atau yang menjadi karakter dan sikap kita, apapun dan siapapun kita dan dimanapun kita,
Jika sesuai itu semua dengan kehendak Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari peraturan Sang Khalik, nah ini disebut akhlak karimah, akhlak mulia. Jadi itulah akhlak mulia. Tapi kalau bertentangan apa yang ada di isi hati seorang makhluk yang bernama manusia tadi, ya, isi hatinya, pikirannya, pernyataannya, tindakannya, kebiasaan, karakter dan sikapnya tadi keluar dari yang dikehendaki oleh Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan Rabbul Alamin, maka inilah yang disebut dengan akhlak sayyi'ah atau akhlak yang tercela. Nah, makanya itu ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sendiri pun langsung mengatakan innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Ya. Jadi kalau kita menjadi manusia-manusia yang sudah tidak berakhlak mulia, ini sebetulnya kita sudah lari dari kodrat kita. Sudah lari dari kenapa Allah menciptakan kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita sebagai umatnya. Karena Rasul sendiri mengatakan innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Kenapa? Karena Allah menginginkan syariat yang disampaikan oleh Rasulullah yang berlandaskan kepada akidah dan iman yang benar ini, bagaimana membentuk kita menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia, menjadi ibu rumah tangga yang berakhlak mulia, menjadi seorang bapak yang berakhlak mulia, menjadi pengusaha yang berakhlak mulia, menjadi pedagang yang berakhlak mulia, menjadi politisi yang berakhlak mulia, menjadi seorang istri yang berakhlak mulia, menjadi seorang pemimpin yang berakhlak mulia. Kenapa? Karena Allah menginginkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Risalah yang kau bawa ini, hai Muhammad, ya, adalah sebagai sarana untuk menciptakan rahmatan lil alamin. Maka sekali lagi mustahil akan lahir pemimpin yang berakhlak mulia kalau pemimpin itu tidak menjadikan iman sebagai landasan hidupnya dan syariat sebagai tata cara kehidupannya. Kalau sudah pemimpin itu tidak berakhlak mulia, dan mustahil akan terjadi apa yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Impossible. Tidak akan tercipta itu. Mustahil akan tercipta rahmatan lil alamin kalau para pengusaha, pembisnis yang tidak berakhlak mulia. Mustahil. Mustahil akan tercipta generasi yang berakhlak mulia. Maaf, kalau iman sudah dilemparkan dalam kehidupan mereka, kalau syariat sudah bukan menjadi tata cara kehidupan mereka, dan kalau sudah tidak berakhlak mulia para generasi ini, maaf, bumi ini akan hancur. Kehidupan di masyarakat ini akan hancur, bukan semakin baik, akan tetapi semakin hancur-hancuran. Dan tidak akan tercipta apa yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Nah, tapi sekarang rahmatan lil alamin ini dipelintir, Pak. Orang ikut-ikutan merayakan ibadah orang lain. Ya, kalau soal ibadah itu sudah lakum dinukum waliyadin. Iya kan, Pak ya? Lakum dinukum waliyadin. Maaf, dulu apa yang disebut dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, bahkan kita tahu yang namanya ya, istilah Natal. Coba lihat di kamus tentang Natal itu apa sih gitu loh. Makna Natal secara etimologi. Natal itu kan, Christmas itu kan adalah pengakuan Isa alaihissalam yang mereka sebut sebagai Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Kan gitu loh, Pak. Kita mengakui bahwa Isa alaihissalam itu sebagai anak Tuhan. Kalau mengucapkan selamat Natal berarti kan otomatis kita mengakui bahwa Isa itu sebagai anak Tuhan. Apakah dengan alasan toleransi? Ya ini, Pak, masalah akidah gitu loh, Pak. Kalau sudah masalah akidah itu namanya saddu zari'ah, tindakan preventif
karena dikhawatirkan akan terjadi apa yang tidak diinginkan masalah akidah, apalagi bisa membawa kepada unsur syirik. Ya, apapun alasannya, apalagi kalau kita sebagai panutan, apalagi kalau kita sebagai tokoh, apalagi sebagai tokoh agama, apapun motivasinya, ya tidak layaklah untuk kita mengucapkan selamat Natal. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik dengan orang yang tidak seiman dengan kita. Allah Rasul mengatakan, man adadimiyan faqad adani wa man adani faqad adallah. Barang siapa dari umatku yang menyakiti orang kafir zimmi, orang kafir yang berbeda akidah, berbeda agama, tapi mau hidup rukun dan damai dengan kita, tidak rese, bukan harta, jabatannya, bahwa kekuatan segala power yang dimilikinya untuk memusuhi kita, dan dia mau hidup berukun damai dengan kita, oh kita wajib berbuat baik dengan mereka, nggak boleh kita sakiti. Dan alasan perbedaan akidah itu lakum dinukum waliyadin. Tapi yang namanya toleransi tidak harus mencampur adukkan dalam masalah akidah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini Pak menjadi ilmu yang bermanfaat. Yuk kita menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia kepada Allah sebagai Tuhan kita, berakhlak mulia kepada sesama, bahkan kepada seluruh alam semesta ini, karena memang Allah mengutus Nabi Muhammad ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Coba lihat, bersin pun subhanallah itu satu nikmat, sehingga orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita disuruh untuk mengucapkan yarhamukallah, dan yang bersin itu pun mendoakan kita semoga kita selalu mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, bahkan segala urusan kita diperbaiki dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah indahnya syariat Islam. Maaf lahir dan batin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.